Oke, Kang, kita ngobrol lagi nih hari ini nih. Ketemu Iya, ngobrolin banyak kasus-kasus, banyak berita beredar di masyarakat. Sebetulnya yang iya. menarik itu dulu jenengan bekas pejabat bukan? Wah, dulu, dulu. Dulu punya Rubicon ya? Aku tidak punya yang begitu-gitu. Sini, Mobil mobil dinasku itu Kijang, Kijang. karena aku nggak mau naik Mercy. Oh, kenapa? Nggak dapat Mercy atau? Mercy ada, tapi aku suruh jual, ganti Kijang, Rangga. Oh, Mercy-nya waktu itu dulu jadinya sebagai apa tuh, Kang? Aku namanya ketua Ketua. kantor berita antara. Oh, Oh, itu setara ketua LIPI, setara ketua LIPI. ketua Eselon Bappenas. 1 itu. Iya, ketua Bappenas, ketua LAN. Oh, Itu non departemen. mestinya kalau pejabat eselon 1 itu minimal Rubicon ya. Waktu itu belum ada. Rubicon belum ada, ya betul. Belum ada. Memang belum ada. Memang Ya, belum ini ada. yang menarik ini yang sekarang yang lagi Mm-mm. rame ya. Ada pejabat di eselon 3 atau Iya. apa gitu. Anaknya Oh, kena- rendah sekali sebenarnya. rendah sekali. Iya, rendah sekali. Harusnya itu Kijang di bawah Kijang lagi tuh ya. Avanza. Yamaha. Motor. Tapi hartanya luar biasa kan. Iya, iya betul. Dia Kukira lebih 56 ya. iya. Lebih. Karena dia katanya punya ada saham di perusahaan properti mewah di Wah, itu Manado. belum dilapor kali. Itu katanya atas nama istrinya. Ah, iya. Yang repot ini. Kenapa nggak atas nama gue ya? Kita mah gitu. Yang repot ini dia nih pejabat pajak kan. Yang ngumpulin duit dari kita. Bu Sri Mulyani marah sekali nih sama orang Marah. kayak gini. Itu nih fenomena seperti ini pejabat yang pamer itu fenomena yang Itu yang muncul anak dulu itu, Bung. Oh iya, Karena anaknya dulu. nggak ada Anaknya. kriminalitas. oh nggak kelihatan itu. Enggak. Orang nggak tahu. Orang maklum. Nggak tahu. Iya. Oh, maklum. Maklum. Sekarang kan orang Tapi dia nggak pernah maklum sama kita. Gitu. Kacau gitu, Bung. Nah, itu Kang dulu gimana Kang dulu tuh zaman jenengan masih aktif, katakanlah masih ada dalam putaran circle elit. Dulu elit? Belum elit. Itu aku baru SMP. Baru SMP. Zaman yang namanya anak pejabat, Nah, bawa mobil, oke, iya. balap-balapan, Oh, balapan sendiri. Oh, Bawa pistol bapaknya, atau itu kalau anak polisi atau tentara. Kalau anak orang sipil ya anulah mobil bapaknya. SMA itu, Bu. SMA. SMA. Dan gitu. Wah, itu aku di Blok M itu, di pusaran. Ikut mobil itu atau nonton? Aku di rumah. Aku di rumah dengerin gitu ya gitu. Dengerin Bung. Dengerin. Nah, itu zaman prihatin tingkat awal yang aku ketahui. Kalau tingkat awal yang sono tua-tua aku nggak tahu. Prihatin tingkat awal yang aku ketahui karena itu terjadi, orang bilang itu ya, dekadensi moral. Wah, itu pakai istilah itu. Istilah zaman dulu. Oh, iya, dekadensi moral. Dan kalau kan kanak-kanak itu SMP, SMA, yang nakal-nakal semacam gitu, itu disebut cross boys. Crossboy. Straight cross girls. Oh. Iya. Jadi yang laki-laki crossboy, ini cross girl. Cross girl. Wah, nakal-nakalan, Bung. Oke. Dan Beatles-Beatlean ya, rambut dikasih panjang. Oh, musiknya mereka suka Beatles ya? Oh, bukan, gaya. Oh, gayanya doang. Gayanya ini Beatles. Anu yang kerah, Iya. panjang, celana ujungnya sedikit itu nggak bisa masuk botol. Itu kan dulu operasi itu kalau celana botol masih bisa masuk itu go. Oke. Tapi kalau Beatles beneran, wah ditangkap green. Dan saya ingat, hidup saya itu dekat dengan gereja, agak jauh dengan masjid, yaitu Masjid Agung. Oke. Di situ diskursus tentang dekadensi moral. Waktu itu nama dekadensi moral. Iya. Moral decadent. Nah, itu anak-anak muda yang tadi anak pejabat anak pejabat yang kayak gitu disorot dan menjadi tema Tema pembicaraan.
khotbah. Mau kita mulai dari yang tertinggi dulu, khotbah. Oke. Dokter khotbah. Dan para khotib itu tidak habis-habisnya ngomongin soal itu. Jumat ini ngomongkan dekadensi moral dan ini. Dan ini adalah kekuatan negara-negara asing yang ingin menghancurkan Islam kita, saudara-saudara. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Oh iya, terus aku dengerin gini. Asal naudzubillah min dzalik. Ini masih biasa kalau begini, namanya juga anak-anak. Tapi di balik apa yang namanya cross boys, cross girls, itu saudara-saudara. Kaum muslimin yang muslimat, ada cross mama dan cross papa. Wah, itu kagetlah kita, itu kagetlah. Adalah gini cross mama, cross ini papa. yang sudah lebih senior. Wah, yo kakek-kakek mbak-mbaknya. Dan cross mama, cross papa itu, Bung. Itu kalau berpasangan, konon mereka pergi ke suatu tempat dansa-dansi. Dulu namanya ajujing. Oh iya, dulu namanya ajujing. Pokoknya dansa kan. Itu tukar partner. Wah, itu lebih nyengat itu. Lebih nyengat, tidak bisa dibayangkan. Partner suami istri tukar. Suami, iya, tukar. Konon ada yang nggak mau balik, Bung. Iya benar. Jangan ketawa, ini serius. Itu kayak lokir dong. Kayak lokir catur nggak mau balik. Nah, mari kita lihat itu apa namanya, makna kekacauan spiritual, makna kebobrokan moral, mana kok gitu sungguh sangat mengancam. Iya. Dan itu bersamaan itu tahun 70-an. 70 awal ya, 70 awal bersamaan dengan apa yang namanya tumbuhnya ekonomi nasional kita. Tumbuhnya ekonomi nasional itu diikuti yang namanya side effect. Ini ya. Side effect. Efek samping dari. Efek samping. Bapaknya pejabat, duitnya banyak. Apalagi kalau dulu di perusahaan-perusahaan strategis yang berhubungan dengan minyak lah, Pertamina gitu. Macam gitu. Jangankan pejabatnya, Bung, sopirnya berdasi mentereng itu. Iya, sopir, karena dia nyupiri bos-bos Jepang. Dan itu juga terimbas pada apa kata-kata yang namanya dekadensi moral di kalangan cross mama, cross papa. Nah, itu tumbuh ekonomi, itu tumbuh masyarakat menggeliat. Ada suatu kanal untuk menyalurkan perut kenyang, sandang pangan mulia. Nah, itu kan perlu ada itu perubahan mentality. Butuh. Apa yang terjadi, Bung? Di sekitar Blok M itu di situ ada steam bath. Steam bath itu kayak spa sekarang ya? Jangan disamakan sekarang. Beda. Dulu mengandung konotasi moral. Di situ laki-laki pergi ke situ. Steam bath bisa dilayani full services. Yang layani perempuan. Perempuan lah, namanya hostess. Hostess, Bung. Dan aku anak yang di situ, pagi mau sekolah, itu jam 7 kurang, itu hostess itu bermunculan dari sono, jalan ke sini. Mau menuju ke Tanplat, terminal. Mau kerja? Mau pulang. Mereka pulang. Pulang pagi? Pulang pagi. Kayak satpam? Lebih. Ada yang penuh rasa bangga memancarkan inilah modernity. Itu modern itu, orang kota. Aslinya mungkin dari kampung di mana kita nggak tahu, tapi mungkin karena posturnya agak menarik, agak pantas lah apa. Aku anak belum tahu itu. Belum tahu. Anak tapi gini. Dan celak apa mau itu. Pakai make up hitam, eyeshadow atau apa itu namanya. Jenengan dulu masih SMP. Iya. Lu sekarang anak SMP kan? Yang kasus ini anaknya ini masih juga, SMA 15 tahun. Anak-anak yang model gitu. Ya begitu. Lah SMP ku ya kenal lah. SMP zaman itu semua. Iya. Itu ada guru-guru operasi. Di tas-tas anak-anak itu anak-anak pada keluar. Waktu mereka upacara. Mendengarkan khotbah. Dari gurunya. Iya. Khotbah yang diulang-ulang. Itu aja. Perhatikan masa depanmu anak-anak gitu. Masa sekarang aja repot kok mikirin masa depan gitu.
jaga masa depanmu, mumpung kalian itu masih muda. Jangan ada kenakalan-kenakalan, karena ini. Kalian mesti tahu ini zaman cross boys dan cross girls. Nah, kalau guru nggak tahu cross mama, nggak tahu. Guru kan orang baik-baik semua cross girl. Dioperasi, Bung. Stensilan. Stensilan itu ya, baik disebut lah. Stensilan itu bukan surat tagihan SPP. Stensilan itu gambar-gambar porno. Gambar porno, Bung. Itu bukan apa-apa dibanding zaman sekarang. Namun zaman dulu itu menghancurkan jiwa manusia. Ya, sebutlah itu ancaman terhadap iman. Kang, itu. yang kayak gitu, Kang, kebanyakan dulu pejabat juga. Atau baik pejabat lah. Pejabat banyakkan duit, itu dia. Makanya mereka sudah menyebut dirinya itu. Inilah cermin modernity. Modernity. Kota, metropolis, kaya, duit kebanyakan. Nah kan pejabat gajinya kecil, apalagi ASN. Ya jangan begitu. Pajak sekarang kan juga ASN. Oh iya sih. Tapi kan mereka menangani proyek strategis lah, apalah. Iya. Dan barangkali bisa nyolong, ya kita nggak tahu lah ya. Dulu aku masih anak-anak, jadi tidak berani nyolong. Tapi bukan, ini penting, Bung, bagi kita itu sociological perspektif dari kenakalan. Nah, tadi kan ngomong kenakalan. Anaknya juga nakal, Bung. Ada yang bawa rencong, bawa golok, bawa apa. Ini anak-anak orang biasa. Tapi anak polisi tentara, khusus yang gede-gede nih. Yang pangkatnya tinggi-tinggi itu loh. Tinggi-tinggi, pistol. Pistol. Ngambil pistolnya bapak. Oh, enggak apa-apa. Bapaknya bangga-bangga. Zaman itu. Karena ada Bung, anak SMA yang nembak anak SMA lain. Itu sama-sama anak tentara lah. Satu anak jenderal, satu anak perwira, pamen. Ini pati, pamen. Anak pati bawa bedil mati. Dan itu tidak dibuka di pengadilan, Bung. Oh, kalau dulu mereka masih sangat berkuasa. Karena itu orang yang berkuasa, malah mati nanti yang buka itu. Mati satu sudahlah, udah terima saja daripada mati dua. Ditembak lagi. Ya kita anunya gitu. Iya. Nah, ini gambaran dari kanak-kanak yang tumbuh dalam suatu iklim. Apa namanya? Iklim orang tua yang duitnya banyak, orang tua yang dia dalam posisi strategis, entah sivil, entah militer, entah apa, sama hawa panas. Hawa panas. Duit itu hawa panas kepada anak-anak kan? Kalau duit, gitu ya? Oh iya. Dan kita tahu itu, kita dirasani. Karena aku terlibat dalam generasi itu dirasani. Kadang-kadang anak yang namanya cross boys itu, papahnya udah minggat pagi ke kantor kan dari pagi, entah mamanya juga. Anaknya dia masih tidur, nanti jam 12 jam apa itu baru bangun. Baru bangun. Kalau mereka terpaksa agak disiplin dan pergi ke sekolah, di tempat sekolah, itu, tapi kalau gurunya nggak ada, wah mereka foya-foya itu, ada pasang-pasangan. Gurunya nggak ada, alhamdulillah memang bagus, nggak ada guru, pasang-pasangan dan ya begitulah, pasang di rumah kosong apa. Aku diceritai oleh teman aku yang kayak itu, karena aku tidak bagian dari itu. Ya bukan karena aku baik, barangkali memang nasibku agak tidak kecipratan duit. Itu Bung. Hal-hal macam inilah yang membuat itu. Berita Kompas, berita koran-koran in general. Tapi kalau berita majalah, Tempo belum ada. Berita majalah itu juga kena cipratan jiwa panas, hawa panas, dan majalah juga tulisan itu cross boys, cross girl masuk di situ, dan ada kalau kalangan itu dewasa, dulu ada majalah namanya variasi, macam gitu, 2 jenis majalah. Wah, itu pusat peradaban bagi manusia modern, kota mesti baca itu. Dan itu Ali Shahab. Itunya. Ali Shahab. Tidak, Ali Shahab seorang penulis, prolific writer. Iya, aku belum bisa nulis, gitu. Ali Shahab nulis, Bung.
bernapas dalam lumpur, dan itu kemudian masuk ke dalam filmnya Susana, itu kan, film masuk dalam film, dan kita merasakan untuk pertama kali, kita tidak, tapi kalangan-kalangan kayak gitu, ini kurang ini. Kurang maksudnya? Kurang berani ini, mestinya lebih berani lagi Susana itu bernapas dalam lumpur, bayangin hal macam gitu. Lalu ada, you tahu, seorang sastrawan terkemuka bukunya hebat. 1948, tapi bukunya lain banyak. Motenggo Boucher. Sastrawan serius, tapi ya sastrawan itu kan rata-rata ya hidupnya ya biasa-biasa ya. Maka di zaman ketika media menuntut, masyarakat yang menuntut yang liberal-liberal, Motenggo Boucher juga menulis sejenis bernafas dalam lumpur sejenis itu. Wah, Motenggo Boucher jadi begitu dahsyat. Saya tidak kenal, tapi kenal betul dengan karakter Motenggo Boucher sebagai penulis. Ini tadi zaman itu udah berubah. Aku tadi SMP dan itu sudah zaman aku SMA. Ya masih begitu, belum berubah. Sekarang juga belum berubah. Enggak pernah ada perubahan. Ini melihatnya ya agak anu sedikit. Pernah ada perubahan, ada jeda lah. Kapan ada jeda. Zaman kapan itu? Zaman-zamannya kira-kira aku mahasiswa itu tidak berapa lah itu. Majalah tidak ada. Mungkin Variasari masih ada atau apa. Tapi mereka saya kira mati karena Temponya Mas Gunawan yang keren itu udah menguasai pasaran dan orang terpaksa mengaca kepada majalah-majalah macam Tempo dan untuk ibu-ibu ada Femina, untuk remaja ada Kartini, untuk remaja lain lagi Bu, ada Gadis. Nah aku penulis di situ. Wah penulis aku terkenal. Di sini pasti digila-gilai cewek itu. Nulis juga di situ. Begini, mereka mengira aku SMA, padahal aku udah mahasiswa kan. Cewek-cewek pengagum. Pengagum. Iya anak SMA. Kalau karena kagum sama apa tulisannya. Kalimat kalimat itu bukan ngomong jorok-jorok untuk anak. Itu zaman bersih. Mereka pengagum. Itu Bung diadakan oleh majalah Gadis. Pertemuan pengarang dan pembaca, pencinta. Iya pengarang, kumpul-kumpul dan orang-orang kaget. Mana Sobari? Gitu. Padahal aku di situ. Mana Sobari? Aku lebih tua daripada SMA. Kan udah mahasiswa kan. Non cewek-cewek itu, Bung. Waduh ngirim surat. Aku simpan surat-surat itu. Iya begitulah. Itu keren lah itu. Mengaca pada kasus yang sekarang ini, Kang. Apa yang bisa dinilai ini kasus ini sampai kemudian hampir seluruh negara loh heboh loh kan. Bu Sri Mulyani heboh. Semua. Ini kita ceritain supaya mereka itu tidak terlalu kecewa. Yang nakal juga biar karena mereka punya akar kultural. Cuma itu begitu. Biar mereka kalau gitu aku ini nggak terlalu nakal ya. Kau masih baik. Kau masih bisa diselamatkan. Gitu kata-katanya Bu. Masih bisa diselamatkan. Dan kita juga nggak terlalu kecewa bahwa ini sudah terjadi sekian lama. Ada perilaku sebagian pejabat yang seperti itu. Gitu. Itu perspektif sejarah. Perspektif sejarah kita melihat itu. Tapi mengapa sejarah itu terjadi? Itu karena the modernization effect. Efek modernisasi. Orang menjadi tumbuh. Bung, tumbuhnya modernisasi itu. Di Blok M belum ada pasar itu. Aku SMP belum ada. Belum ada pasar. Kalau kita mau ke pasar, itu ada 2 tempat sama kerennya. Kalau ke kiri itu ke Majestic. Bohong itu toko radio transistor yang sebagian dinyalakan dan berbunyi-bunyi, tapi TV segala macam TV itu ada. Di sebelah ini ke kiri, ini ke kanan itu Pasar Santa. Sama. Itu gambaran betul itu. Memang bangsa yang sedang tumbuh. Jadi janganlah terlalu heran kalau bangsa yang tumbuh secara ekonomi itu juga tumbuh kebejatan moral. Ya kita bilangin kebejatan sedikit, nggak apa-apa lah. Kalian nikmati aja. Gitu ya nggak apa-apa itu Bu. Jadi sudah ada akar budayanya dulu. Ada. Dan itu akan bersambung-sambung kelak. Nanti kita cut sedikit. Tapi itu tadi
para rohaniwan ya tempat aku. Jadi aku di pusat perpustakaan itu loh, Bung. Aku dengan media menemukan bacaan itu, aku dengan majalah-majalahnya itu tadi Ali Shahab dan film. Aku berada di situ, tapi aku juga berada di generasi itu. Generasi anak-anak yang gitu. Dan di sekolah kita dicekoi pidato-pidato yang diulang setiap minggu sama saja isinya. Tapi kalau khotbah itu, kalau khotbah kita enggak begitu marah, Bung, karena naudzubillah min dzalik, saudara-saudara. Cross mama, cross papa itulah sumber. Iya, cross mama, cross papa. Ya itu, Bung, nakal-nakal kayak gitu. Jadi kita mau ngapain ini? Aku menjadi penonton dengan jarak. Dengan jarak supaya bisa objektif memotret. Nah, begitu sebagai penonton dalam jarak itu ada yang aku nikmati. Tapi ada juga yang kita menjadi guru-guru yang keren itu. Kita mau ke masjid nih. Masjid sono. Itu ada teman kita ambil kiri apa lurus gitu. Apa tuh maksudnya? Kalau ambil kiri itu jurusan Timbet. Oh, Timbet. Dengan hostess. Iya. Itu jalan neraka gitu sebutannya, ya kan? Kalau lurus ke Masjid Agung, nah itu jalan surga. Iya benar itu dikatain. Lu harus apa kiri ya gitu. Banyak Timbet itu. Dan aku menjadi generasi yang kaya, sangat kaya. Dulu Kang, saya mau nanya. Dulu tuh para khotbah penceramah agama itu kaya-kaya nggak, Kang? Sekarang? Oh enggak lah. Sekarang penceramah agama naiknya moge. Oh itu kaya-kaya. Ini efek dari modernisasi dalam bidang-bidang termasuk modernisasi nyinyir generasi yang hijrah. Itu cuma hijrah dari baju yang agak terbuka menjadi pakaian yang agak tertutup dengan segala rupa aksesori Islam. Padahal itu yang membuat mereka hijrah itu apa itu? Mode. Modenya berubah. Seperti saya tadinya pakai kaos terus pakai kemeja. Mode kan itu pertumbuhan mode, pakaian-pakaian muslimin muslimat yang keren-keren itu mereka pakai itu. Ya sedikit-sedikit lah dulunya kayak apa, mungkin dulu minum-minum seperti ini, kayak ini air putih mereka minum-minum arak, anggur, whisky, segala macam itu. Itu ditinggalin, Bung. Mereka ke sono. Sebagai kritik ya, aku kan tukang kritik ya. Aku akan menggunakan religion as a critic. Agama sebagai kekuatan, the power of critic. Itu juga aku bisa memakai itu. Karena mereka itu janganlah terlalu bangga, lalu terlalu jumawa, mamer-mamerin diri. Bahwa pamer spiritualitas itu juga tidak bagus loh, Bung. Oke. Iya, mereka bilang gimana orang-orang ini udah tidak ngerti dengan moral, tidak ngerti ya, masya Allah, kayak gitu, masya Allah, itu aku temenan sama Neno dulu, itu dia kalau di TV, sholatullah, nangis, terus aku bilang gini, biasa aja dong, bilang gitu kan. Biasa aja dong, nggak usah nangis-nangis. Ya aku kan lebih lama sholatullah, kecil. Dia itu sudah remajaan masih dia barangkali udah keluarga dan sebagainya. Nangis, Bung, baca puisi, nangis. Dia yang nggak bisa bikin puisi, nggak bisa. Dia cuma baca. Tukang baca. Ada yang nyupport, yang nggak siapa itu, ya mungkin studio. Marisa agak beda. Ada. Ya biarin aja kita sebut dua tokoh Marisa agak beda. Marisa itu beredarnya di mana? Saya tidak tahu. Di moderator-moderator untuk diskusi sufisme. Jadi menang Marisa dibanding dia. Enggak gitu, Bung. Terus belakangan sesudah pergeseran ganti tahun sedikit itulah namanya masa hijrah. Semua itu penghuni surga, semua itu pemilik surga, pemegang kunci dan sebagainya, dan ngata-ngatain orang-orang lain kayak gini. Dan itulah lahirnya Islam dengan kekuatan Wahabiyah dan lain-lainnya, munculnya itu. Aku juga ada di sentral perubahan itu. Keren loh aku nih. Mereka kaya-kaya loh, Kang, ustadznya. Ya, aku nggak begitu tertarik karena itu paradoks.
Mereka berbicara dan mengajarkan moralitas, akan tetapi juga menikmati duit yang unlimited dan sebagainya itu. Jadi bagaimana itu? Di mana hijrahnya? Kapan? Hijrah dalam pengertian apa? Karena hijrah itu, Bung, sekalipun kita itu masih di tempat yang sama, tapi spiritualitas kita sudah terbangun di situ, dan kita berada di suatu komunitas yang dengan teduh berbicara tentang betapa dosanya kita, bahwa kita ini dolim terhadap diri kita sendiri. Ya Allah, Rabbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana. Kita ngomong-ngomong itu juga, tapi enggak usah keras-keras. Enggak usah dipamer-pamerin. Dan omongan kita yang baik itu ya biar baik pada dirinya, tidak usah dilemparkan ke sono bahwa mereka itu jahat dan itu calon neraka. Enggak usah. Tapi ini terlalu jauh, Bung. Pembicaraan kita yang ini agak terlalu jauh. Yang menjadi persoalan itu ialah anak remaja tadi yang pokoknya habis melakukan kekerasan atas sesama manusia dan tidak menyesali. Potretnya masih bangga, itu ada jumawa itu bangga, ya? bangga. Iya. Bangga. Terus apalagi orang bilang anak pejabat. Wah, kita anak pejabat. Uangnya banyak ya. Dia kemana-mana pakai moge. Iya. Bos moge Rubicon. Lu bayangin lu. Karena ada cewek-cewek yang ngiler ya. Kapan gue jadi ceweknya dia ya? Itu ada. Ada, tapi aku nggak tahu. Ini kan karangan yang sesuai dengan apa namanya? Pertumbuhan spiritualitas pada suatu sisi di sebelah sono, tapi ini pertumbuhan modernity, itu pergerakan value system dan life orientation. Yang nggak gitu. Kalau orang sosiologi itu kan suka ngomong pakai bahasa value system. Kalau dulu tuh Kang, misalnya katakanlah ada kasus-kasus yang melibatkan anak pejabat, itu seringkali kan seperti jenengan bilang tuh, ditutup. Ditutup. Sekarang itu kan berusaha katakanlah mau ditutup tapi nggak bisa. Nggak bisa. Karena semua orang sudah bisa ngomong. Kita aja ngobrol-ngobrol kayak gini kita siarin kok. Disiarin ya. Aku lupa ya kan disiarin. Nah, itu ada, Bung. Itu ada unsur yang lain lagi itu. Kalau orang itu tuh ya, orang ahli-ahli antropologi lah gitu kan. Karena datangnya satu unsur kecil tapi penting. Apa namanya? Mereka itu bagian dari minority but decisive. Teknologi kan minoritas itu, yang lainnya kan jagung, cangkul, itu berada di sekitar kita. Ini teknologi, ini IT, Bung. Jadi seseorang tidak bisa bersembunyi. Yang namanya jejak digital itu kan ada orang yang ahli sekali jejak digitalnya siapapun bisa diketemukan. Kalau orang itu mau menghilangkan diri, mau lenyap itu kena sama dia, matilah. Kan sekarang seolah-olah kita hidup tuh malaikat pencatat di kanan kiri kita ada di mana-mana itu. Karena jejak digital CCTV itu kan kayak dalam bahasa agama itu malaikat pencatat di kanan kiri kita. Malaikat kira-kira bisa istirahat. Iya, nggak usah turun ke bumi karena udah ada banyak pencatatnya. Patukannya udah banyak. Malaikat nanti tinggal nanya aja, gua seminggu gua nggak pernah kesini, nggak ada perkembangan apa nih. Tinggal download. Nonton itu aja. Itu kira-kira macam gitu, Bung. Nah, barangkali gambaran kita tentang dunia sosial kita ini, dunia spiritual, politik dan lain-lain seperti itu. Dan saya berbahagia bisa menampilkan ini. Janganlah terlalu mengutuk apa yang telah terjadi. Janganlah terlalu heran karena semuanya itu adalah historical continuity. Gayanya gitu, Bu. Historical continuity. Itu social changes in the community. Begitu. Begitu, sudah ada begitu. Tapi kita sebagai saksi dalam perjalanan sejarah, saksi terhadap sejarah hidup kita sendiri, tidak boleh netral. Netralitas itu terkutuk loh, Bung. Jangan merasa bahwa you tidak terlibat ini dan itu terus gue nggak mau tahu, gue nggak mau tahu. Kita harus tahu. Kita harus terlibat. Kita ini social critic. Prolific writer, prolific writer kan tidak bisa berpangku tangan terhadap kehancuran di kiri kanan.
cross boys, crossma, crosspa. Kan sekarang ini pun sama aja. Cross boys-nya tidak berapa tampak karena itu tidak lagi relevan untuk diberakan. Crossma, crosspa, bagaimana kebejatan apa tidak usah ditampak-tampak, tidak usah diomongin karena itu ya sudahlah, barangkali itu pilihan modernity dalam kehidupan mereka. Tapi kita sebagai saksi kehidupan tidak bisa. Ketika mereka dikontrol oleh kekuatan otoritatif. Ibu Menteri Bu Sri Mulyani itu ya. Menteri Keuangan punya itu hak kontrol otoritatif. Apa yang mau dikatakan itu kewajiban itu organizational control. Bukan personal, bukan tetangga yang kontrol urusan apa, ya kan? Itu layak. Tapi ada lah yang ngamuk-ngamuk. Iya, ada bapak-bapak yang ngamuk-ngamuk. Ya, mungkin orang itu juga kan? Iya, orang-orang itu juga yang muge-muge itu juga rombongan itu. Berapa sih, Bu? Uang cuma paling banyak 400. 400 apa? 400 juta. 400 juta cuma untuk main-mainan kayak gitu loh ya. Ini 400 juta untuk uang muka beli rumah loh. Dan 400 juta itu berapa lama ngumpulinya? Lama sekali. Kalian honor satu tanda tangan 400 juta beli motor. Kalau itulah yang terjadi dan senanglah kita kalau itu mereka tidak mencuri. Ya, kalau itu yang terjadi tidak apa-apa. Tapi karena ada yang namanya asas kepantasan, toleransi. Kalau Anda seperti itu, jangan dipamerin. Oh, iya. Sedangkan Anda ngerebus daging saja di dapur itu sudah rahasianya rahasia, baunya itu keluar. Kalau dagingnya matang dan tetangga di sini yang agak miskin, mencium. Kau tidak anterin, nah betapa durjananya sikap manusia di dunia fana. Itu tetangga yang nggak ada hubungan apa-apa dalam artian nggak ada hubungan. Dia nggak mengambil uang orang, tidak jadi petugas pajak. Ini bukan tetangga dekat loh, tetangga di pagar belakang. Kalau tangga sini-sini kan sama-sama orang yang namanya satu kompleks lah. Dulu sebutnya namanya the haves. The haves and the haves not. Kan itu dulu itu ya. Menurut aku agak ini. Kalau sekarang kan anak-anak ini bahasa anak-anak. Tajir. Bapaknya tajir itu. Tajir. Nah, itu Bung, kalau terhadap kekuatan otoritatif. Bahkan kita bisa bilang, Bung, menteri yang memiliki authoritative control, organizational control, itu kan nabi beratnya, ya kan? Diputuskan bersama oleh persetujuan seluruh kantor, bukan seluruh republik. Ketika nabi itu menegur, yuk jangan nabi lah, nanti Mbak Sri kesenangan kita nabikan. Nggak, tapi kalau kita mau mengambil satu metafor sedikit, beliau adalah seorang resi, maharesi dan orang bijak. Memberitahu stafnya kalau jangan begini dan begitu karena ini dan itu, ini dan itu. Dan mereka marah, celakalah orang-orang yang marah. Karena menteri itu, maharsi, gurunya guru, itu sedang memberi mereka jalan keluar. Nikmatilah kekayaanmu dan syukurilah, tapi janganlah dipamer-pamer. Apalagi kalau nyolong. Nyolongnya nggak boleh. Jangan diomongin nyolong ini. Nggak usah nyolong. Nggak nyolong saja sudah punya kekeliruan. Pun kalau seandainya mereka nggak nyolong saja, pamer-pamer. Sudah kekeliruan. Mengoyak apa yang namanya harmoni sesama manusia, melukai harmoni persahabatan dan kehidupan bertetangga. Terlalu sering ngerebus udang itu baunya ke sono-sono, tapi tetangga itu kelaparan. Istrinya bilang, aduh Pak, ini tetangga kita ini gini. Bapaknya orang bijaksana. Loh kok kamu ngeluh itu kenapa? Ya kita cuma dapat baunya. Loh kamu dapat baunya itu sudah bagus.
Ini Bapak yang bijaksana. Kamu dapat baunya sudah bagus. Suruhlah doakan biar mereka bisa beli udang terus menerus. Adapun kita supaya ngerebus terus menerus, kita dapat baunya. Adapun kita ini bisa hidup itu sudah luar biasa. Mengatasi mengarat seperti ini. Kok hidup? Nih kita mengarat kok hidup. Sudahlah, dapat baunya itu sudah bagus. Nah, itu Maharsi Mahaguru yang memberi teguran baik. Itu kan intinya begini, kau ini pamer-pamer dalam kehidupan yang keliru, kau tidak tahu bahwa kau keliru. Coba turunkan sedikit egomu, arogansimu, turunkan sedikit kecenderunganmu pamer itu, sehingga kau menjadi tetangga yang highly respected oleh para tetangga yang sono gitu. Dan tidak usah ya nggak usah. Siapa tahu tangga situ sedang lohor, atau sedang sakit gigi, sedang sakit gigi, atau sedang mau melahirkan, duitnya belum. Kenapa kau kan benar itu menteri. Nah ini orang-orang ini belum bijaksana, belum tahu apa artinya nasihat. Yo tapi jangan di sosmed dong. Apa kau menginginkan menteri itu datang kepadamu orang per orang memberi khotbah? Mahal sekali kalau menteri khotbah. Kalau gua yang ngotbahin gua kasih lah. Tapi sebetulnya yang paling penting mungkin ya bagi Bu Sri Mulyani, kan tugasnya dia salah satunya collecting pajak kan. Kalau collecting pajak itu kan keberhasilannya ada dua. Pertama memang petugas pajaknya rajin. Yang kedua ada kesadaran masyarakat dibangun dari kepercayaan pada institusi itu kan. Kalau masyarakat melihat institusinya nggak bisa dipercayakan, orang nggak ada yang mau bayar pajak. Kalau semua orang jadi samin gimana? Iya. Samin itu anti pajak, anti tax rebellion, anti tax. Jadi ada psikolog, Pak Slamet Iman Santoso. Iya. Jadi ada orang sakit, tapi sakitnya itu bukan kesambet loh ya, ini nggak ada kesambet ini, nggak kesambet. Siapa mau nyambet dia, ya kan? Ini orang itu datang ke ruang psikologi itu begini jalannya itu. Begini? Jalan. Orang membaca, wah dia itu kerasukan Bima. Atau bukan kerasukan, dia masuk ke dalam Bima. Dia nggak kesambet, dia yang bayangan dia menjadi Bima gitu. Menjadi Bima itu luar biasa dahsyat. Oke. Dikonsultasi macam-macam konsultasinya. Dia tetap Bima, nggak berubah. Lalu Pak Slamet itu konon menegurnya. Bima, kalau kau tidak membayar pajak, kau kalah dalam perang besar namanya Baratayuda. Dia membayar pajak lah. Sudah itu. Tapi tetap begini? Iya, begini enggak. Tapi mau membayar pajak. Tapi the hidden message, ini bahwa psikolog itu orang yang paham. Orang yang paham. Jadi kalau kau mau menaklukkan Bima, takutilah dia bahwa kau terancam kalah dalam perang Barata. Wah ya Bima ya resah lah. Resah lah. Saya tidak tahu ini menyumbangkan sesuatu kepada Ibu Menteri ini apa. Nasihatnya apa mereka ini supaya mereka langsung ambruk gitu ya. Terus astagfirullah. Aku mempunyai mobil sebesar-besar ini, mewah-mewah begini ini untuk apa ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Dan gitu kan. Kalau begitu aku akan panggilkan kawan-kawanku kuliah dulu. Mobil ini aku kasih mereka biar dijual dan mereka ini dan kemudian motor-motor ini asetku yang di sono aku jual, aku kasih kawan-kawanku SMP dulu adapun aku ya Allah aku masih hidup. Itu sudah luar biasa Tuhan. Hidup di muka bumi bisa makan pisang, bukan luar biasa Bu. Jadi benda-benda itu tadi itu menutup mata kita, menjadi hijab yang menutup mata kita sehingga kita tidak bisa memandang wajahmu yang maha cantik ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Benda-benda itu menutup mataku, menutup jiwaku, dan aku tidak pernah mengenalmu. Tapi begitu semua itu aku buang dan aku kasihkan tetangga-tetangga dan lain-lainnya.
indahmu nampak. Oh. Hidup adalah keindahan dan aku akan datang in person kepada Ibu Menteri menyatakan permohonan maaf, semaaf-maafnya, ampunan yang sedalam-dalamnya dan akan kuceritakan. Aku akan pamer bahwa aku telah berubah. Nah, inilah hijrah. Oh. Ini tulen. Hijrah materi no longer important. Ya, enggak, buang Ibu Menteri. Ibu kalau mau percaya semua aset aku kasih sana. Dan itu dirjen apa ini direktur jenderal tukang kontrol itu kan, tukang kontrol itu nggak usah lah, kau nggak usah datang ke rumah aku sudah tidak ada apa-apanya lagi. Kalau kau mau ke rumah aku itu boleh-boleh saja, aku tinggal punya secangkir kopi. Itu pun jatahku sebenarnya. Namun karena kau datang, minumlah. Dan ini adalah bagian dari pencucian jiwaku. Itu kan, itu berada di alam, ya, alam pencucian. Ada dia waktu itu ada istilah yang ya sudahlah. Begitu Bung. Kalau itulah yang terjadi. Saya mengharapkan hanya satu, Bung, yang bisa begitu satu. Tidak susah semuanya. Semuanya itu kan orang-orang yang egonya ya maklum lah, kan dunia itu begitu menariknya, Bung. Dan orang-orang itu punya kayak gitu, bolehlah bangga toh. Aku seneng aja, aku nggak kecewa bahwa mereka masih bangga dengan itu. Tapi tunggu by the passing of time. Umur tambah 5 tahun, tambah 5 tahun, 5 tahun, tambah 5 tahun. Yang namanya udang gede itu kok nggak enak seperti dulu. Sate kok nggak enak seperti dulu. Nunggang motor gede kok sama dengan angkat sepatu di kursi kok nggak enak kayak dulu. Jadi semua barang ini tidak relevan, yang relevan hanyalah yang Maha Pencipta. Baru kemudian dia mengakui Ibu Maharsi, ibu gurunya guru, ibu sudah pensiun. Nanti ibu sudah pensiun, tapi ibu telah mengubah jiwa dan mentalitas hidup saya ini, mengubah cara saya memandang dunia. Kalau ibu dulu tidak menyebarkan nasihat dan sanksi-sanksi itu, kalau ibu hanya memanggil kami orang per orang pribadi, maka aku tidak malu. Justru ibu membuat aku merasa malu kepada itu, dan aku membetulkan diriku sendiri. Ibu, terima kasih banyak loh Bu. Apakah ibu masih kecewa kepada saya gitu? Oh enggak lah, bang aku ya enggak kecewa. Gitu kan suaranya kan gitu dia. Enggak lah, ya aku syukur loh Pak. Aku nih sebagai menteri juga kekayaanku enggak terlampau beda jauh sama kau. Dan kau kan cuma jabatanmu apa? Aku minister. Dua. Bekas direktur Bank Dunia. Aku di IMF itu wilayah. Asia Timur apa Pasifik Indonesia. Aku tuh orang penting, jabatan itu dhuwur sak langit. Aku menjadi Bank Dunia loh. Ditambah lagi Pak Jokowi itu manggil aku diberi jabatan menteri. Kalau Pak Jokowi 20 tahun, gue kira aku juga akan 20 tahun. Jadi biarpun seperti itulah aku kan tidak pernah nyombongi sama kamu-kamu itu ya, dan nyombongi. Jadi aku bangga punya staf seperti kamu. Jadi ini bangga ketemu bangga. Ini judulnya itu Bung. Moral bangga bertemu dengan moral. Nasib menunggu di tikungan jalan. Keren lo itu. Keren. Menteri begitu. Pokoknya nanti pas kita tayangin ini perspektif, ini obrolan yang mengambil isu-isu yang kekinian, tapi dari perspektif yang lain. Iya, itu ya. Iya, betul Bung. Gitu. Aku lebih berbahagia hari ini daripada lain-lain membicarakan ini. Iya benar. Karena keluar, kan sobarinya keluar. Karena aku menjadi sentral, tokoh sentral yang tersembunyi. di tengah semua peristiwa itu aku ada. Iya. Kang, terima kasih. Kita udahin dulu ngobrolan pada sore kali ini. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Pasti yang lebih seru. Kita ngobrol ngalor ngidul, tetapi mudah-mudahan punya makna. Terima kasih.